10 Oktober adalah tanggal yang sangat menarik buat investor dan juga trader kripto. Di satu sisi, 10 Oktober ini tuh adalah hari kesehatan mental sedunia, World Mental Health Day. Tapi di sisi lain, dalam waktu kurang dari 30 menit, bahkan kurang dari 15 menit, terjadi crash besar di pasar kripto. Lu bayangin 19 miliar dolar Amerika, itu setara 300 triliun rupiah lebih, lenyap dalam waktu 15 menit aja. Jadi orang yang lagi trading dengan posisi leverage, itu hampir semuanya hancur. Dan bukan hanya itu, 800 miliar dolar market cap itu musnah begitu aja dalam waktu berapa belas menit doang. Ini adalah leverage crash terbesar di dunia kripto sejauh ini. Dan di tengah badai kehancuran finansial itu, menariknya adalah di tanggal yang dekat-dekat atau di tanggal yang sama, ada satu cerita yang sebenarnya bikin merinding karena seorang crypto entrepreneur asal Ukraine, influencer juga, dia ditemukan meninggal dunia di Lamborghini-nya. Nah, diduga ini karena rungkat sih ya. Dan juga dia tuh katanya kehilangan dana investor senilai jutaan dolar akibat crash tersebut, yang akhirnya depresinya makin parah, masalah finansial yang dihadapin makin parah, dan ya di luar sana gue juga yakin ada banyak korbannya yang kita nggak tahu sih, dan kemungkinan banyak juga korbannya yang juga orang Indonesia. Nah, fenomena ini akhirnya bikin gue bertanya-tanya, emang dunia kripto tuh sejahat apa sih? Dan yang lebih penting, seberapa banyak sih yang rungkat dan seberapa banyak yang sukses sebenarnya? Kok malah yang gue lihat itu kebanyakan cerita-cerita rungkatnya gitu, yang sukses tuh kayak cuma berapa persen orang. Nah, gimana caranya biar kita bisa lebih bijak, bisa lebih waras dalam menghadapi dan berinvestasi di aset yang satu ini? Well, makanya hari ini kita bakal bongkar sisi gelap dunia kripto. Bukan buat nakut-nakutin, tapi biar lu semua bisa lebih melek ya. Dan biar lu semua bisa lebih realistis aja sih. Nggak pengen kayak instan gitu ya. Welcome to Psychology of Finance. Kita bahas kripto lagi, oke? Stay tune. Welcome to Psychology of Finance. Nah, banyak yang bilang kripto itu adalah inovasi buat masa depan, decentralized, kebebasan finansial, revolusi teknologi. Semua hal tersebut terdengar indah sampai akhirnya ada yang bundir, sampai akhirnya ada yang rungkat, sampai akhirnya ada yang gadein rumah segala macem untuk invest, terus rugi semua. Nah, ada beberapa realita yang seringkali tuh dilupain apalagi sama investor pemula. Realita pertama adalah seringkali market itu sebelum naik biasanya diciptakan untuk rungkat dulu ya. Jadi ini kalau misalnya lu udah main kripto bertahun-tahun gitu, lu pasti udah tahu kalau misalnya ada aja gitu ketika orang lagi pede-pedenya ya dibikin extreme fear dulu, terus habis extreme fear gak ada yang berani beli, itu tiba-tiba naik 2 kali lipat gitu. Itu kayak udah terjadi dari tahun 2010-an ya, 2017, 2020 sampai sekarang juga sama gitu loh. Dan ini juga sekarang makin dimain-mainin sama Trump ya. Jadi kayak ya emang market kripto seperti itu gitu. Jadi kalau ada yang kaget ya seringkali adalah trader atau investor pemula gitu ya. Maksudnya kalau kaget terus nggak berani masuk lagi gitu, karena biasanya kalau crypto traders yang beneran kayak oh ya memang kripto begini gitu, kadang di rug pull, kadang kena manipulasi gitu ya, kadang kena bacotan tarif Trump dan segala macam gitu. Nah, pasar ini tuh memang didesain untuk ngerungkadin orang biasa gitu loh. Makanya ada istilah yang kita sebut dengan whales ya, yang punya modal gede, bahkan sekarang juga institusi udah masuk. Bahkan ya kalau kita mau lebih seuzon lagi, kemarin kan pas market crash tanggal 10 Oktober itu kan ada satu trader yang berhasil untung, dan untungnya itu dalam satu trade aja, satu short, dimana dia untung 192 juta dolar ketika dia pasang posisi sebelum Trump nge-tweet ya kan, sebelum crash kejadian. Dan waktunya tuh sangat presisi sampai muncul kecurigaan, wah ini mah ada yang kenal ya sama si Trump. Nah, parahnya lagi yang kemarin seberapa parah nih ya, 10 Oktober itu infrastruktur pasarnya sendiri tuh kayak lebih memihak whales gitu daripada memihak retail gitu. Lu bayangin pasar lagi anjlok gila-gilaan, terus kayak let's say lu kebangun pas subuh kemarin, which gua kebangun juga. Gua kayak pas lagi subuh itu kebetulan gua masih bangun, terus bayangin lu panic selling, lu mau jual rugi tapi kebetulan lu pakai Binance buat nyelamatin sisa modal lu, tapi pas lu buka si Binance, tombol sell-nya ini nggak bisa diklik, tiba-tiba error. Terus lu udah ngeset stop loss tapi nggak ke-trigger karena nggak ada yang order buy saat itu gitu loh di Binance ya, especially. Jadi nggak ke-trigger, nggak bisa diklik, tapi sementara itu sistem likuidasi yang otomatis ngejual paksa semua kolateral lu, semua aset lu itu tetap jalan. Nah, ini fakta ya yang terjadi di Binance. Bahkan Binance aja sampai bagi-bagi duit 800 USDT gitu. Untuk apa? Untuk ngasih kompensasi ke orang-orang yang rungkat. Padahal yang rungkat
ngerungkat ya ada yang ngerungkat $5.000, ada yang ngerungkat $1.000, ada yang ngerungkat 2.000 segala macam gitu. Jadi kalau lu ada di komunitas kripto, lu pasti udah ngelihat lah banyak yang ngerungkat pada saat 10 Oktober itu. Ini kesannya kayak udah lama banget gitu ya, padahal ini baru 1-2 mingguan gitu. Jadi kayak wow gitu ya, betapa mudahnya para trader kripto melupakan kejadian ini gitu. Padahal ini menurut gue sih, kalau lu setelah ngeliat kejadian ini lu mau cabut dari kripto, itu kayak gue sangat mewajarkan gitu ya. Atau lu nggak mau pakai leverage lagi, itu kayak wow, that's nice gitu. Jadi emang wajar karena ini kejadian yang geblek banget sih gitu ya. Apalagi exchange sudah nggak bisa dipercaya juga gitu. Ini exchange terbesar ya, Binance dan Rungkat ya, mereka bagi-bagi 800 USDT. Dan ada beberapa case juga di mana beberapa kenalan gua gitu ya, beberapa teman gua, mereka nggak rungkat sebegitunya tapi dapat 800 USDT gitu ya. That's ya, jadi lupakanlah keadilan itu di market kripto, tidak ada gitu ya. Kripto itu memang sangat amat merugikan buat trader pemula, biasanya sih begitu. Dan kalau lu merasa nggak rugi padahal lu pemula, ya berarti lu belum rugi aja, jatuhnya begitu ya. Terus realita yang kedua adalah ya rug pull ya. Jadi ini adalah modus yang paling populer di dunia kripto dan dilakuin oleh hampir semua orang jahat kali ya. Jadi intinya adalah biasanya rug pull itu kalau ada developer jahat bikin proyek token baru, terus habis itu dimarketingin gila-gilaan, bayar influencer segala macem. Kalau ribuan orang atau ratusan orang udah masuk gitu ya, udah naruh duitnya, developernya biasanya ngilang atau ya jual paksa semua supply token yang dia punya. Nah kalau udah dijual paksa ya udah, tokennya bakal turun gitu kan, bakal turun habis-habisan. Dan kalau di Indonesia gitu ya, sebenarnya ini ada lucu juga karena beberapa kasusnya ini dilakuin oleh orang-orang yang kayak WTF gitu. Lu mungkin nggak akan duga siapa orangnya, tapi inget dulu ada token namanya token ASICS ya kan. Gua nggak akan bilang siapa yang bikin. Terus habis itu harganya tuh dari 69 ke 6. Terus ada juga kasus yang membawa nama Ustadz juga itu juga sama juga ya, mirip-mirip gitu ya. Nah sebenarnya secara hukum di Indonesia tuh rug pull bisa dijerat dengan penipuan gitu ya. Tapi ya penegakan hukum di Indonesia ya boro-boro, maksudnya kripto itu apalagi zaman dulu ya, itu belum sekuat sekarang. Bahkan sekarang aja kalau dibilang kuat sebenarnya enggak juga gitu. Dan yang beli juga kan sebenarnya orang-orangnya gitu. Jadi kalau orangnya rugi ya nggak Dior gitu loh, nggak, ini kan bukan NFA ya, jadi not financial advice. Dan do your own research itu. Kalau lu ngeklik suatu hal yang jelek ya itu salah lo gitu kan. Ya that's crypto basically. Nah realita ketiga adalah yang lu harus tahu juga, sebenarnya banyak sekali penipu-penipu di kripto yang masih berkeliaran gitu. Especially ketika mereka udah nipu, mereka mau nipu orang lagi. Dan biasanya mereka ini stay-nya di mana? Ada di satu tempat, namanya adalah Dubai. Dan ini udah sempat dibahas sama Bloomberg juga. Jadi ada dokumenter dari Bloomberg di mana ya memang orang-orang itu pada cabut ke Dubai, para penipu-penipu ini. Dan Dubai sendiri memang secara aktif ya mempromosikan negaranya, kotanya, tempatnya gitu ya sebagai pusat teknologi dan keuangan global. Jadi udah pajaknya hampir nol, harusnya nol sih ya. Dan regulasi yang ramah bisnis juga. Terus ya pelaku kejahatan yang punya liquidity yang banyak atau uang yang banyak biasanya ke sana ya kan. Cybercrime, Ponzi, piramid segala macam gitu ya. Biasanya pada cabut ke Dubai. Nah kenapa sih pada stay di Dubai? Emang mereka nggak bisa ditangkap di Dubai? Well, jawabannya adalah cenderung iya gitu. Cenderung sulit ditangkap kalau lu ke Dubai. Karena apa? Karena Dubai itu nggak punya perjanjian ekstradisi dengan banyak negara, termasuk US. Jadi kalau lu melakukan pelanggaran hukum, misal lu nipu orang di Amerika terus lu cabut ke Dubai, terus lu bersembunyi gitu di Dubai, lu nggak bisa diekstradisi gitu. Sulit untuk lu ditangkap. Jadi contoh paling nyatanya ini yang ada di dokumenter Bloomberg, itu namanya adalah Sam Lee. Dia pendiri Hyperverse. Kalau kata Bloomberg dan juga kata investigator, yang dia buat adalah skema Ponzi yang menelan korban hampir 2 miliar US dollar gitu. Jadi itu berapa triliun ya, kali 16.000 aja. Dan setelah projectnya di Australia tuh runtuh gitu ya, si Lee ini kabur. Dan setelah 8 bulan gitu ya, udah kayak mengandung anak, dia muncul lagi di Dubai gitu. Dan dengan santainya dia mempromosikan kembali skema-skema barunya gitu. Nah meskipun udah ada red notice dari Interpol, jadi dia udah dikejar-kejar gitu. Di Dubai tuh dia kayak cuma ditahan 60 hari terus dibebasin lagi gitu. Karena ya sulit gitu loh, lu mau ngebuktiin sesuatu di kripto tuh ya tadi kayak yang gue bilang kan, lu beli sesuatu ya lu yang ngeklik sendiri, lu yang beli sendiri gitu. Lu mau nyalahin orang ya sulit juga ya kan. Jadi jangan heran lah kalau di Indonesia atau dimanapun sampai ke Dubai itu mau nindak kejahatan kripto tuh memang lumayan sulit ya. Karena kalau dibilang penipuan kadang bukan penipuan juga, kalau dibilang rug pull juga kadang-kadang bahkan developernya aja yang di-rug pullin juga ya. Kadang-kadang developernya juga yang dikadalin sama influencer misalnya atau sebaliknya. Jadi kayak ya it's a very complex ecosystem ya basically gitu. Nah itu adalah realita investasi dan trading kripto yang perlu lo tahu.
Nah terus kenapa sih orang masih aja berbondong-bondong masuk ke kripto? Udah jelas kripto ini misalnya kalah sama emas gitu ya tahun ini. Kayak emas sudah naik 60-an lebih persen. Sementara Bitcoin dan juga altcoins gitu janji bahwa, nggak ada yang janjiin juga sih, tapi banyak yang mikir 2025 ada alt season gitu ya. Ternyata nggak ada guys gitu ya. Ternyata sampai sekarang gua bikin video itu nggak ada gitu. Meskipun mungkin aja ada ya. Tapi kenapa sih orang tuh udah di PHP-in sebegitunya gitu ya, pas perang crash sebegitunya, terus juga dipermainkan oleh omongannya Trump gitu. Kok orang masih mau gitu ya masuk ke dunia kripto gitu loh, ya kan? Nah ternyata banyak ahli sekarang menganggap kecanduan trading kripto tuh ternyata adalah salah satu bentuk dari gambling disorder. Karena menariknya adalah ya pasarnya buka 24 jam, gak ada libur, gak ada jeda. Terus lu juga mungkin kalau lu pemula, lu baru bangun, lu pasti lihat HP, liatin Bitcoin lu berapa gitu ya. Masih mending kalau Bitcoin lah ya. Kalau Farcoin atau meme yang gak jelas gitu ya, itu kayak makin deg-degan lagi gitu kan. BTC aja udah deg-degan, gimana Farcoin gitu loh. Ya jadi ya begitu gitu ya, strukturnya tuh dirancang untuk memicu perilaku adiktif gitu loh. Dan jadinya lingkaran setan lah yang bikin ketagihan. Nah selain itu ada juga ya memang kalau kita lihat media-media gitu ya, ketika Bitcoin udah tinggi biasa baru dipromoin gitu kan sama media gitu. Dan memang itu perilakunya media gitu. Seperti itu, ketika ada yang hype mereka akan makin hype. Nah disanalah muncul FOMO, muncullah ikut-ikutan tanpa lu tahu dalam tokennya tuh ada apa, projectnya ini apaan. Lu bahkan nggak tahu narasinya, narasi apa yang lagi rame gitu ya. Atau lu overconfidence gitu ya, jadi terlalu percaya diri padahal lu masih pemula, leverage-nya tinggi banget sampai 500x. Terus biasanya nggak jarang juga ada revenge trading gitu, jadi lu udah kalah nge-short ya tiba-tiba langsung ngelong tapi tertek ke bawah gitu setelah lu ngelong gitu. Jadi menurut gua memang kalau ngomongin trading kripto tuh lu harus menguasai mental lu sih ya. Jadi kayaknya teknik trading tuh nggak sebegitu ngaruhnya dibandingkan mental gitu, mentalitas lu dan psikologi lu ya kan. Dan menariknya adalah yang jadi korban paling parah dari semua jebakan psikologis yang tadi gue bilang itu seringkali adalah mereka yang nggak siap. Jadi pertama adalah orang-orang miskin yang penghasilannya rendah gitu ya, dan juga anak-anak muda yang baru masuk. Dan mereka-mereka ini sayangnya ya rela untuk bahkan pinjol demi beli kripto gitu, bahkan belinya meme coins gitu ya. Bukan berarti meme coin itu jelek guys, tapi ya agak ironis aja gitu kalau lu belinya pakai pinjol gitu loh. Nah terus kita juga bisa lihat dari data gitu ya, Gen Z yang sering kali ngejar hype, yang pemula itu tercatat sebagai kelompok investor dengan keuntungan yang paling rendah. Jadi mereka ini nggak untung, mereka ini cenderung rugi sih. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. Nah, terus gimana? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian tanggal 10 Oktober? Pertama, ya sebenarnya di akhir cycle ini, sebenarnya harusnya udah dari Agustus sih atau September lu udah mikir seperti ini. Tapi kalau lu belum mikir seperti ini, yang paling penting adalah sekarang hindari leverage berlebihan. Kenapa? Karena ya orang rungkat biasa karena over leverage. Sementara kalau lu holding spot doang, lu nggak pakai utang gitu ya. Crash kemarin tuh nggak kerasa gitu lah. Apalagi kalau lu hold Bitcoin doang, kayak itu cuma turun berapa? 10-15%, 20%. Jadi kayak ya udah gitu loh, nggak rasa. Dan kalaupun lu merasa pede untuk pakai, ya jangan pakai cross, ya jangan pakai fitur cross margin atau jangan pakai fitur yang namanya unified trading collateral bla 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 gitu ya. Intinya jangan pakai fitur yang seperti itu, karena sekalinya lu rungkat, lu margin call, ya semua harta lu habis gitu ya. Jadi gunakan fitur yang isolated aja, yang resikonya tuh terbatas pada trade yang lu taruh aja gitu, bukan cross. Dan jangan lupa pasang stop loss.
of course ya. Dan bahkan yang ironis adalah even ketika lu udah masang stop loss sekalipun, kalau kemarin lu pakai Binance kan bisa aja kagak works gitu. Jadi kayak ya itulah gitu ya yang terjadi ketika memang kadang kita udah siap-siap aja bisa tetap rungkat. Nah, yang kedua adalah ubah mindset lu. Jadi jangan lupa kalau kripto ini akan ada terus sampai kapanpun, ya kan? Ya kecuali kalau rungkat semua gitu, which is possible. Tapi intinya lu masih punya banyak waktu gitu, apalagi kalau lu masih muda. Jadi gak usah ngejar untung cepet banget. Terus kalau lu rungkat juga ya jadiin pelajaran gitu. Karena biasanya memang orang tuh sukses ya setelah bertahun-tahun trading, bukan cuma di tahun pertama doang terus udah gitu kaya, terus ya udah selamanya bakal kaya gitu kan. Nggak begitu gitu. Kadang-kadang malah udah kaya pun malah rungkatnya setelah kaya itu kan. Jadi kayak berhati-hati aja kalau misalnya lu udah bisa, even lu bisa flipping gitu dari 100.000 jadi 1M gitu ya. Itu malah lu harus hati-hati karena secara statistik kalau lu udah di atas the only way is down, right? Kalau lu di bawah ya the only way is up gitu. Jadi statistically lu harus jaga loss tersebut gitu kalau lu udah menang banyak gitu. Jadi hati-hati. Jadi sabar aja, pas pasar lagi panik dan merah darah ya kadang-kadang waktunya beli gitu kan. Nah, ketika pasar lagi euforia, lagi greed gitu ya jangan beli gitu. Itu hal simple yang bisa lo lakuin sih ya kalau lu adalah pemula. Dan ketiga yang paling krusial adalah ya kelola psikologi dan edukasi diri lo sendiri gitu. Jadi pahami konsep-konsep yang tadi ya, risk management segala macam, terus kenali tanda-tanda kecanduan, kenali tanda-tanda anxiety gitu ya. Itu kayak akan ngebantu lu untuk oh ini kayaknya bukan trading style gue. Gue juga kadang kalau udah bangun tidur terus ngeliatin coins gitu ya, itu kayak gue kadang refleksi diri, ini normal gak sih gue kayak begini gitu. Harusnya kan gue udah gak ngeliatin ya kan. Kalau udah punya trading plan gitu kenapa harus diliatin terus ya kan. Terus ya jangan lupa do your own research gitu. Jangan pernah bikin keputusan finansial karena ikut-ikutan doang ya kan. Lu harus tahu apa yang lu beli gitu. Masa lu beli laptop, lu beli iPhone gitu ya, lu riset sampai berminggu-minggu gitu. Ini lu beli meme coins, lu gak riset dulu gitu isinya apa, siapa yang bikin gitu kan. Sesimpel itu aja gue yakin banyak yang gak melakukan ya kan. Jadi jangan lupa untuk melakukan. Anggap beli token, beli saham, beli apapun itu seperti beli laptop gitu, yang lu liatin, lu banding-bandingin yang mana yang paling bagus, Asus, Lenovo, MacBook gitu kan. Jadi kayak harus seperti itu kalau investasi. Ya mungkin itu sekian dari gue. Buat lu yang mau bahasan lebih detail soal judi gitu ya, karena dulu kita sempat bahas soal judi, lu bisa cek video kita yang ini. Dan buat lu yang mau paham lebih jauh kenapa cowok-cowok itu masuk ke kripto banyak banget gitu ya yang FOMO, lu bisa cek video kita yang ini. That's all for today. Gue Evan 1%. Well, thanks.